Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas soal review UTBK untuk TPS Pengetahuan Kuantitatif tahun 2022 untuk hari pertama sampai hari ketiga untuk FR hubungan P dan Q. Nah, langsung aja kita lihat soalnya. Di sini diketahui kemampuan terbang suatu drone tiap tahun menurun. Ketinggiannya pada rentang 0,5 meter sampai dengan 0,8 meter. Kemudian pada tahun pertama, drone tersebut dapat terbang dengan ketinggian maksimal 365 meter. Kemudian diketahui lagi nilai P itu 363,8, kemudian Q sendiri tahun keempat. Nah, pertanyaannya adalah manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan info seperti itu. Nah, pilihannya seperti ini. Kemudian kita selesaikan. Jadi di sini terlebih dahulu kita harus tahu dulu nilai Q untuk mencari hubungan P dan Q seperti itu. Nah, oleh karena itu kita bisa tuliskan, misalkan kita bikin tabel sederhana atau nggak masalah. Jadi misalkan gini, di sini kan diketahui kemampuan terbang suatu drone tiap tahun menurun pada rentang setengah sampai 0,8. Jadi ada rentangnya setengah sampai 0,8. Kemudian tahun pertama itu maksimal ketinggian sekian ini. Dan ada rentangnya. Artinya kalau ingin dibikin tabel berarti kan di sini ada rentang 0,5 nanti sampai dengan 0,8, dihitung satu-satu gitu ya. Kemudian untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Untuk tahun pertama itu kan 365 semua. Nah, di sini 365 semua. Kemudian nanti ada tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Berarti kan nanti menurun selama 3 tahun seperti itu. Nah, makanya tadi kan ada rentang setengah sampai 0,8. Berarti kan biar langsung kita bisa langsung aja kalikan dengan 3. Berarti di sini setengahnya dikalikan dengan 3 berarti kan 1,5 ya. Kemudian untuk 0,8 juga dikalikan dengan 3. Berarti di sini 2,4 seperti itu ya. Nah, di sini kan artinya karena ini menurun, tadi di soal kan dikatakan menurun. Nah, ini menurun, maka dikurangi dengan masing-masing di sini. Yaitu untuk 0,5 di sini kurangi 1,5, untuk yang 0,8 dikurangi dengan 2,4. Nah, maka kalau kita kurangkan hasilnya berapa? 365 dikurangi dengan 1,5, jawabannya adalah 362,5. Kemudian untuk 365 dikurangi 2,4, jawabannya adalah 362, berapa? 6 ya, seperti itu. Nah, artinya untuk ini tadi kan nilai Q-nya ini. Nah, di sini kan tahun keempat itu kan nilai Q-nya gitu ya. Berarti nilai Q-nya itu masih dalam rentang sekian ini. 362,5 sampai dengan 362,6. Kayak gitu untuk selama 3 tahun, untuk tahun keempat menjadi sekian ini. Padahal yang dimintakan hubungan P dan Q. Nah, artinya hubungannya apa? Nilai P-nya itu 363,8 dan nilai Q-nya itu ini. Maka hubungannya adalah P-nya yang lebih dari Q, seperti itu. Nah, ini untuk soal yang pertama. Nah, kita lanjutkan untuk review soal yang selanjutnya. Nah,
Di sini untuk soal masih dengan soal UTBK TPS untuk pengetahuan kuantitatif ya, untuk FR statistika seperti itu. Di sini kelihatannya soalnya panjang ya. Tapi biasanya untuk soal TPS itu kelihatan soalnya panjang, butuh waktu yang sangat singkat, tapi kita bisa kerjakan dengan dengan waktu yang singkat, cepat kayak gitu. Yang penting kita terbiasa dengan soal-soal yang panjang. Dan kalau ketemu soal yang panjang jangan gugup ya, karena kita pasti bisa kerjakan asal tenang kayak gitu. Karena soalnya biasanya simpel. Dan paling kita butuh, kalau yang soal statistika ini ya, paling kita butuh kemampuan dasar zaman SMP kali ya. Jadi cuma untuk persentase kayak gitu. Jadi kita nggak perlu mikir dengan pikiran yang ribet, tapi butuh waktu yang singkat dan dengan analisis dan ketenangan seperti itu. Nah, kita lihat dulu soalnya. Diketahui di sini ada diagram garis ya. Masih ingat zaman SMP ini, diagram garis seperti itu. Kemudian ini menyatakan tahun ya. Ini menyatakan banyak ternak. Kemudian diketahui banyak ternak di sebuah kecamatan setiap tahun selama 5 tahun disajikan dengan diagram garis. Nah, ini diagram garisnya, angkanya udah ada. Kemudian pilihannya seperti ini. Ada pilihan 1, 2, 3, 4. Pilihan pertama, persentase kenaikan banyaknya ternak pada tahun 2015 sampai 2017 adalah 150%. Kemudian kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sampai 2018. Kemudian yang ketiga, maksimum banyaknya ternak di kecamatan terjadi pada tahun 2018. Dan yang keempat, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sampai dengan 2016 seperti itu. Nah, ada 4 pilihan yang diketahui cuma ini. Jadi kita langsung saja, di sini nggak saya tulis pilihannya. Pokoknya nanti kalau ada soal, kita lihat yang kira-kira bisa salah yang mana atau yang kayak gitu ya. Nanti biar semuanya bisa diselesaikan. Tapi kita kerjakan satu-satu nggak masalah, karena pasti cepet ini. Jadi gini, yang di sini kan persentase kenaikan banyaknya ternak pada tahun 2015 sampai dengan 2017 itu kan 150%. Nah, di sini yang dimintakan persentase kenaikan tahun 2015 sampai 2017. Kita lihat 2015 di sini, 2017 di sini. Kenaikannya berapa? Dari yang tadinya 200 ke 500. Dari 200 ke 500 itu ada berapa banyak ternaknya? Ada 300 ya. Di sini ada 300. Nah, maka kita bisa katakan di sini kan 300 ya. Persentase yang dicari berarti kan 300 dibagi dengan, kalau persentase itu sama aja kita cari kenaikan atau penurunan, tergantung yang diminta. Persentase naik atau turun, tapi dari apa? Dari yang mula-mula, sebelum dia naik atau sebelum dia turun. Dalam soal ini sebelum dia naik. Maka yang mula-mulanya kan yang 200. Maka ini per 200, kemudian pasti dikalikan dengan 100%. Ini juga rumus zaman SMP kelas 8 ya, soal tentang statistika kayak gitu. Masih digunakan soal yang rumus-rumus yang dulu-dulu. Ini kan coret. Berarti kan sama aja di sini kan coret ini 1, coret 50. 3 kali 50% berarti 150%. Bener apa salah? Benar, seperti itu. Nah, biasanya kan kalau di pilihan ganda, kalau pilihan pertama benar, pasti nanti yang ketiganya benar ya. Kita lihat. Maksimum banyaknya ternak di kecamatan terjadi pada tahun 2018. Benar nggak? Paling banyak ternak itu ada pada tahun 2018. Bener apa enggak maksimumnya? Bener ya di sini. Tahun 2018, saya ganti warna. Tahun 2018 di sini 600, tertingginya di sini. Maka pilihan yang ketiganya juga benar kayak gitu. Kalau 1, 3 benar berarti kan nanti bisa pilihannya 1, 2, 3 yang benar, bisa pula semua benar ya. Kita cek yang kedua.
pilihan yang kedua dulu. Atau misalkan cek yang keempat dulu nggak masalah. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sampai 2016. Karena aslinya nomor 2 dan 4 ada hubungan, sama-sama kenaikan tertinggi. Yang mana sih sebenarnya? Berarti kan mau nggak mau kita harus menghitung masing-masing kenaikan. Di sini kan tahun 2015 sampai dengan 2016 ada berapa kenaikannya? Ada 100. Tahun 2016 sampai dengan 2017 ada 200 kenaikan. Tahun 2017 sampai dengan 2018 ada 100 kenaikan. Nah, kemudian tahun ini nggak perlu, ini kan penurunan. Berarti kan kenaikan tertingginya harusnya ada pada tahun 2016 sampai dengan 2017. Di sini malah ini 2015, 2017 sampai dengan 2018. Berarti benar apa salah? Harusnya pada tahun 2016 ke 2017 yang di sini. Berarti yang ini salah ya. Ini salah. Kalau 2 salah, pasti 4 juga salah kayak gitu. Kalau kurang yakin kita cek dulu. Berarti kan ini 2015 sampai 2016 di sini. 100 salah. Harusnya tahun 2016 sampai 2017. Salah. Maka jawaban yang benar adalah 1 dan 3 seperti itu. Kemudian ini soal untuk statistika ya. Kemudian kita lanjutkan soal TPS kuantitatif, pengetahuan kuantitatif ya, untuk yang bangun datar. Ini juga sama. Ini soal zaman SMP juga ya. Jadi diketahui ada 4 bangun datar. Di sini ada persegi, belah ketupat, lingkaran, dan layang-layang. Kemudian pertanyaannya adalah banyaknya bangun yang memiliki tepat 2 simetri putar dan tepat 2 simetri lipat itu adalah apa? Berarti banyaknya ada berapa bangun kayak gitu ya. Berarti ada berapa bangun yang punya tepat 2 SP dan 2 SL katakan gitu ya. Jadi kita lihat di sini kan persegi. Persegi itu punya berapa? Saya tulis di sini ya, simetri putar sama simetri lipat. Persegi itu 4 simetri putar dan 4 simetri lipat. Salah ya? Berarti yang di sini kan salah. Kemudian belah ketupat. Belah ketupat itu punya berapa? Simetri putarnya ada 2 ya. Berarti benar. Simetri lipatnya juga 2. Nanti silahkan bisa digambar. Atau misalkan kita gambar lalu nanti kita putar-putar juga bisa ya, kita bayangkan kayak gitu. Atau dihafalkan juga bisa. Yang ini benar ya. Kemudian yang lingkaran itu di sini kan benar nggak lingkaran itu punya 2? Salah ya, lingkaran itu tak terhingga. Ini tak hingga banyaknya ya. Yang di sini juga tak hingga. Untuk lipat dan putarnya sama-sama tak hingga. Berarti ini salah. Kemudian layang-layang. Layang-layang itu simetri putarnya ada berapa? Nah, kalau kita gambarkan layang-layang seperti ini. Sebentar, ada layang-layang seperti ini. Digambarkan seperti ini. Berarti dia punya simetri putar tidak? Nggak punya ya di sini. Nah, atau misalkan gini, kalau bingung loh, ini punya apa enggak ya? Kalau misalkan kelamaan, kalau misalkan pengen kan kita bayangkan ya, kalau kita punya A, B, C, D seperti itu, dia punya simetri putar apa enggak? Dibayangkan. Tapi kalau misalkan kok bingung, kan kita bisa ke simetri lipatnya. Jelas simetri lipatnya ada 1 saja ya, di sini ada 1. Kayak gitu kan jelas salah di sini. Nah, yang dimintakan tepat 2. Berarti ini aslinya salah kayak gitu. Jadi kalau misalkan kelamaan mikir yang simetri putarnya ada berapa, langsung aja cek yang simetri lipat kayak gitu. Jadi kadang nggak perlu semuanya kayak gitu ya. Maka jawaban yang benar itu hanya nomor 2 saja, belah ketupat. Berarti ada banyaknya bangun yang punya tepat 2 putar dan lipat ada berapa? Ada. Berarti jawabannya adalah ada 1 bangun, yaitu belah ketupat saja seperti itu.
Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada soal untuk TPS pengetahuan kuantitatif untuk soal tentang peluang ya. Nah, di sini dalam ruang tunggu terdapat tempat duduk sebanyak 7 kursi yang akan diduduki oleh 4 pemuda dan 3 pemudi. Langsung aja. Kemudian nanti banyak cara duduk agar mereka dapat duduk selang-seling pemuda dan pemudi itu ada berapa dalam satu kelompok. Nah, kan kalau kita gambarkan di sini ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Di sini ada 4 pemuda dan 3 ya di sini. Mohon maaf, 4 pemuda dan 3 pemudi ya. Berarti kan katakan ini pemuda, berarti pemuda PA gitu ya. Pemuda dan ini pemuda. Pemudinya kan di sini. Pemudi. Nah, seperti itu. Nah, artinya kita bisa katakan ini kan 4 3 2 1 yang di sini kan nanti 3 2 1 atau simpelnya langsung aja rumusnya ini pasti 4 faktorial kali 3 faktorial. Masih ingat rumus faktorial? 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial 3 2 1 atau langsung aja kita kalikan angka ini, sama aja ya. Nah, kemudian hasilnya berapa? 4 kali 3 12 dikalikan dengan 2 24 dikalikan dengan 6. Berarti kan 24 kali 6 4 2 12 1 4 kayak gitu 144. Nah, tapi bedakan soal-soal yang ada di TPS dan TKA Saintek ya buat teman-teman yang ikut Saintek, yang anak IPA ya. Jadi biasanya kalau soal-soal yang TPS kebanyakan itu soalnya panjang-panjang. Kalau yang seperti yang tadi, seperti yang di soal pertama dan kedua ya, jadi soalnya panjang-panjang kayak gitu ya. Ini juga panjang-panjang, tapi kalau yang panjang itu pasti simple kayak gitu ya. Kemudian kalau soalnya pendek, biasanya sih nanti hitungan ya, atau seperti ini kayak gitu. Saya akhiri, bila ada salah saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.